Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita mau terus rayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari datang dengan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan dengan kerinduan kami. Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu dengan hati yang bersyukur. Biar apapun Tuhan kondisi situasi kami saat ini Tuhan, kami tetap memiliki hati yang percaya kepadamu. Sebab dari Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersorak memuji nama-Mu. Yang bersuka cita katakan amin. Mari kita bersorak untuk Tuhan. Pengharapan kami. Kami mau nyatakan Tuhan, hanya Kaulah pilihan hati kami.
beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan cinta-Mu aku. Mari sambil angkat tanganmu, katakan maka Kau adalah setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari musik memuji Tuhan. Yes Tuhan, hanya Yesuslah kebenaran-Mu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntunan kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, adalah pilihanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes Tuhan, hanya firman-Mu lah terang bagi jalan-jalan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan Bapa, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan hati yang percaya katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari jemaat sendiri katakan, Kau sempurna tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, naikkan lagu ini sebagai doamu.
Yes Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yesus yang bersamaku, di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan, hidupku jadi firman-Mu yang hidup. Yes Kau yang angkat kami sebagai anak-Mu, Tuhan. Sebab kasih-Mu yang besar tembus dosa kami, Tuhan. Mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, Bapa. Yesus, hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai
tujuan hidup kami bukan hanya sekedar menyenangkan hati Tuhan, tapi kami bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu kami percaya bahwa kebenaran demi kebenaran akan terus disingkapkan. Karena waktu kami memahami kebenaran itu kemudian memerdekakan kami, mendesak kami pada pertobatan, perubahan kehidupan, pada peningkatan sampai kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam kualitas, dalam karakter, dalam seluruh aspek hidup kami. Kemudian orang dapat melihat Yesus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap terima firman-Mu. Kami siap dididik di dalam kebenaran. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Baik, mari kita belajar bersama-sama hari ini dalam ibadah kita. Nah, apa yang saya mau coba sharekan kepada Bapak Ibu Saudara, menurut saya ini hal yang sangat mendasar. Tapi kalau hal ini tidak kita alami, kalau hal ini tidak menjadi pengalaman dalam kehidupan kita, dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan, dalam perjalanan iman kita, maka kita akan mengalami yang namanya kemunduran secara spiritual. Kita akan mengalami kemunduran secara rohani, lalu kemudian kita mengalami stagnan, kita berhenti di tempat. Dan kalau itu terus berlanjut, maka lama-kelamaan kita akan mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kematian secara rohani. Tentu hal ini tidak ingin kita alami dalam kehidupan kita. Nah, apa hal yang mendasar itu? Saya coba rangkum dalam satu kata yang namanya bertumbuh. Mungkin kita berkata, Pak, bukankah yang Tuhan cari itu buah? Betul. Tapi bagaimana bisa menghasilkan buah kalau kita tidak mengalami proses bertumbuh? Karena untuk sampai berbuah kita harus bertumbuh lebih dahulu. Nah, mari saya ingin mengajak kita untuk merefleksi kembali 2 minggu yang lalu kita belajar tentang hal ini. Nah, saya mau sodorkan ini untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara bahwa hidup lama kita, manusia lama kita itu sudah selesai. Itu sudah berakhir di salib waktu Yesus mati. Ya, kematian Yesus kemudian menyelesaikan semua masalah dosa, membayar lunas semua pelanggaran kita, kesalahan kita. Jadi hidup lama kita selesai di atas kayu salib lewat kematian Yesus Kristus. Dan kita tahu kemudian 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kita mengalami kehidupan yang baru. Itu sebabnya saya tulis bahwa hidup baru kita dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, mari lihat ayat ini. Ayat ini akan memperjelas kita. Ya, perhatikan ini baik-baik. Paulus kemudian tuliskan kepada orang-orang percaya di kota Roma. Perhatikan Roma 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu perhatikan. Paulus bilang begini, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita ini kan sudah mati atas dosa. Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Sebagai manusia yang mengalami kelahiran baru, kita hidup di dalam kebenaran. Masih ingat? Waktu kita manusia lama, kita hidup dalam dosa. Tapi waktu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, kemudian olehnya kita yang percaya, kita diselamatkan. Kita mengalami ciptaan baru dan kita hidup di dalam kebenaran. Nah, Paulus tegaskan begini, bagaimana bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya?
Seharusnya kita nggak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita tidak memulai kehidupan dari kekalahan. Kita memulai dari kemenangan. Nah, Bapak Ibu, ayat 3, lalu dia tegaskan lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Itu sebabnya tidak cukup jadi orang percaya. Ya, Markus 16 ayat 16 bilang begini. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kenapa? Karena lewat peristiwa pembaptisanlah kita kemudian dapat memaknai peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Paulus bilang begini, ya, waktu kita dibaptis dalam kematian Yesus Kristus. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan. Orang kalau dikuburkan kan orang yang sudah mati. Ya, lewat baptisan kita kemudian dikuburkan bersama-sama dengan dia lewat baptisan dalam kematian. Jadi waktu kita ditenggelamkan tidak lagi terlihat di permukaan air. Sesungguhnya kita sedang memaknai bahwa saya manusia yang lama dengan semua pelanggarannya, dengan semua dosanya, dengan semua kejahatannya, dengan semua hati nurani yang jahat. Kemudian saya dikuburkan dalam baptisan dalam kematian Yesus Kristus. Lalu kita keluar dari baptisan dan Alkitab berkata, ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita menjadi ciptaan baru. Kita keluar dari air. Kita meyakini begini, saya ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu dari sana kita belajar bahwa sebagai pribadi-pribadi yang telah mengalami kelahiran baru, memiliki hidup yang baru lewat kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian. Ya, apakah cukup sampai di sana? Enggak Bapak Ibu. Kita tahu setelah kita mengalami kelahiran baru, kita lahir baru, kita tahu bahwa target kita adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus, betul? Ya kan? Kita tidak hanya berkutit, oh saya sudah lahir baru, cukup. Enggak. Ya, Roma 8 ayat 28 29. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Sebab mereka yang dipilihnya dari semula ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar. Ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Jadi tidak cukup bahwa kita cuma mengalami kelahiran baru. Dalam perjalanan kita selanjutnya, Tuhan kemudian terlibat dalam segala sesuatu kehidupan kita. Tujuannya untuk apa? Membawa kita bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Nah, dari lahir baru kemudian untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus perlu satu proses yang namanya bertumbuh. Ya. Proses inilah yang penting Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup setelah baptis, saya sudah pasti masuk surga. Ya. Setelah baptis saya sudah jadi orang Kristen. Saya tidak perlu lakukan banyak hal lagi. Saya sudah dicatat nama saya di surga. Enggak. Bukan itu tujuan Tuhan selamatkan kita. Dia mau supaya lewat hidup kita orang kemudian melihat Yesus lewat keseharian kita kan. Itu sebabnya target kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi dari lahir baru kemudian kita berproses bertumbuh, mengalami peningkatan-peningkatan dalam kehidupan kita. Sama seperti seorang bayi baru lahir, ya. Lalu dia tidak bilang sama kita kan, "Pak, Ma, biarkan aku jadi bayi terus, supaya aku bisa digendong terus, supaya kemana-mana aku
dapatkan apa yang aku sukai. Kalau aku enggak suka, aku nangis, nanti aku digendong. Aku mau tidur, aku ditaruh, aku nangis, nanti digendong lagi. Enggak. Bayi kemudian berproses bertumbuh, ya, menjadi seperti yang kita harapkan kan. Nanti kemudian dia menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, ya. Segala upaya kita lakukan supaya proses pertumbuhannya menjadi baik. Itu kan yang kita lakukan. Itu juga yang diharapkan oleh Bapa di surga. Makanya dia terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa sasarannya? Supaya kualitas dan karakter hidup kita bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu, target kita menjadi serupa dan segambar. Supaya apa? Supaya Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Dicatat di dalam Roma 8 ayat 29. Berarti kita memiliki karakter-karakter dan kualitas seperti Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa berkata bahwa dia ada di dalam Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kenapa? Karena dunia bisa melihat Kristus lewat hidup kita. Waktu Yesus di dunia, orang-orang yang ada pada waktu itu dapat melihat Bapa lewat dia. Dia berkata, kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapakku. Lalu dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu ke dunia. Supaya dunia bisa melihat aku ketika dunia melihat kamu. Amin Bapak Ibu. Jadi target kita adalah bukan cuma rajin ke gereja, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Apa yang dibutuhkan yang penting? Pertumbuhan. Oke? Nah, kalau Bapak Ibu suka tema, saya kasih tema ini. Bertumbuh atau mati? Coba lihat ini. Jika kita tidak bertumbuh, maka kita akan mati. Sama seperti benih. Ya, kalau benih itu tidak jatuh ke tanah, Yesus berkata, maka benih itu akan mati. Coba Bapak Ibu yang biasa bercocok tanam, kalau ada benih, taruh saja benih itu di tanah. Lama-lama kemudian dia menyusut kering, mati. Betul? Tidak jadi apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak bertumbuh, kita kemudian akan mengalami kekeringan, kematian secara spiritual. Ya, lalu kalau kita nggak mengalami pertumbuhan dalam iman, lalu kemudian Bapak Ibu kita dapati ketakutan-ketakutan mulai menguasai kita. Ya. Dalam ketakutan dan kekhawatiran, Bapak Ibu akan lihat begini, harapan-harapan kita sedikit demi sedikit mulai ditekan, lama-lama mati. Ya, impian-impian kita, visi kita, ya, bahkan kualitas dan karakter-karakter Kristus itu akan terpuruk, ya, akan terkikis habis. Kita kemudian menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu, Yesus bilang bahwa benih harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Ya, sama seperti kita kan, bahwa manusia lama kita kemudian mati. Tapi benih itu di dalam tanah bukan hanya sekedar dia lalu menjadi mati begitu saja, tapi kemudian di dalam tanah itu lalu terjadilah namanya proses kehidupan. Ya, kemudian benih itu memecahkan cangkang kulit ari yang menutupi dia. Lalu muncul yang namanya akar. Akar lalu kemudian mencari sumber, terjadi kehidupan. Lalu bukan hanya akar, lalu muncul tunas, lalu tumbuh, ada batang, ada daun, sampai pada akhirnya berbuah. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak bertumbuh,
Kalau benih itu tidak tumbuh, maka benih itu benar-benar mati, tidak jadi apa-apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bertumbuh, atau katakanlah kalau benih itu tidak bertumbuh, maka benih itu makin lama makin kering, lalu akan berakhir dengan kematian, benar-benar mati dan tidak jadi apa-apa. Mari Bapak Ibu, oleh karena itu saya percaya kalau di dalam kehidupan kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami peningkatan-peningkatan, maka yang terjadi sebaliknya adalah kita mengalami penurunan. Kalau kita tidak meningkat, kita akan mengalami penurunan. Ya, saudara tidak akan mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan saudara. Kita kemudian menjadi miskin dalam perubahan. Kita minim di dalam kemajuan. Kita miskin pengalaman dengan Tuhan. Gairah dan semangat kita secara perlahan kemudian menurun. Ya, berbeda dengan waktu kita mengalami kasih mula-mula. Dalam perjalanan hidup kita, setelah mengalami kasih mula-mula yang membuat kita berkobar-kobar, bergairah melayani Tuhan, kasih waktu banyak buat Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, baca firman, merenungkan firman Tuhan, bersaksi, selalu ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, merindukan selalu kapan hari Minggu saya bisa beribadah. Kasih mula-mula membuat kita bergairah. Tapi kalau kita tidak mengalami peningkatan, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan secara spiritual, Bapak Ibu perhatikan begini, cepat atau lambat kemudian kita mengalami penurunan. Ya, lalu kemudian kita miskin dengan perubahan-perubahan karakter, perubahan-perubahan iman. Kita kemudian miskin, minim dengan kemajuan. Di awal kita bergairah, lalu kemudian kalau kita tidak mengalami peningkatan, Bapak Ibu akan temukan begini. Kalau ada kesempatan, kalau saya tidak sibuk, okelah saya akan ibadah. Okelah saya akan kumpul bersama saudara seiman. Itu memberikan pertanda kita sedang mengalami penurunan. Harusnya kita meningkat. Di awal bergairah, seharusnya kita semakin bergairah. Sebab orang-orang yang berjalan ke Sion, Alkitab berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena kekuatan yang di dalam mereka itu bekerja sangat maksimal. Mereka tidak andalkan kekuatan mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya, coba perhatikan ini. Untuk pertumbuhan atau peningkatan kehidupan kita, maka yang kita perlukan adalah perubahan. Sebab semua hal yang dikerjakan dengan cara yang sama akan mendapatkan hasil yang sama. Saudara tidak mungkin mengalami peningkatan, saudara tidak mungkin mengalami yang namanya pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak mungkin. Ya, yang dibutuhkan adalah perubahan. Nah, untuk mencapai kesempurnaan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus, maka yang kita perlukan adalah gini, berkali-kali perubahan, dan perubahan. Ya kan? Emang sekali bertobat kita langsung jadi seperti Yesus? Hari ini kita menang dari kemarahan dan amarah. Besok kita harus tetap menang. Dan kita harus terus menang. Untuk mencapai kesempurnaan dibutuhkan bukan hanya satu kali perubahan, tapi terus bertumbuh, terus meningkat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya mengajak kita supaya kita kembali memikirkan ya bahwa hal yang penting yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita adalah teruslah bertumbuh di dalam karakter, di dalam kebenaran, di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih ya. Teruslah bertumbuh. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Kalau saudara puas dan saudara berhenti, kemudian orang lain terus bertumbuh, lalu kemudian melewati Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu tetap puas dengan apa yang saudara sudah capai hari ini, percayalah Bapak Ibu lama-lama akan tertinggal jauh dari posisi orang kemudian di sana melihat kita. Mereka melihat kita sedang mengalami penurunan, tertinggal jauh. Itu sebabnya kekristenan itu tidak pasif. Allah kita Allah yang terus bergerak. Amin. Allah kita itu Allah yang terus bergerak maju. Dia tidak bergerak mundur. Dia punya visi ke depan. Dia mengajak kita terus berlari ke depan, berlari pada tujuan. Paulus berkata, aku berlari pada tujuan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan mataku ke depan dan berlari sampai pada tujuan. Tidak ada kata berhenti. Nah, oleh karena itu mari hari ini kita belajar lebih dalam lagi. Bapak Ibu coba perhatikan ini baik-baik. Ya. Proses pertumbuhan kerohanian kita, entah itu dalam hal iman, dalam kedewasaan rohani, dalam karakter, ya semua proses pertumbuhan kerohanian kita sangat berkaitan erat dengan pemahaman firman yang terwahyukan, yang dibukakan, yang disingkapkan oleh Roh Kudus lewat perenungan kita. Sekali lagi, semua proses pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu Saudara, ya, entah itu pertumbuhan iman, pertumbuhan kedewasaan rohani, karakter, sangat bergantung, sangat berkaitan erat dengan pemahaman firman yang diwahyukan oleh Roh Kudus lewat perenungan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ya, bahwa mengetahui firman Tuhan saja tidak menjamin Bapak Ibu akan mentaatinya. Banyak kali apa yang kita tahu, itu juga yang kita langgar. Orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama, mereka kurang apa pengetahuan tentang kebenaran, pengetahuan tentang hukum Taurat, kurang apa? Yohanes Pembaptis kemudian menegur mereka, hai engkau keturunan ular beludak, kau pikir kau bisa lari dari penghukuman Tuhan? Kenapa? Karena mereka tahu firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu kalau baca, Bapak Ibu akan temukan itu. Mereka hanya lahiriah saja memperlihatkan bahwa mereka orang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Dan Yesus bilang mereka seperti kuburan, di luarnya putih, di dalamnya bangkai, tulang belulang. Yesus pernah ngomong begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Allah. Bukan kamu sesat karena kamu tidak tahu. Enggak. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Allah. Coba, tahu kebenaran, enggak jamin bahwa Bapak Ibu akan lakukan itu dan taati itu. Saya kasih contoh, paling gampang ini.
Karena udah berkali-kali saya ngomong kan. Nah contoh ya, kita tahu kan bahwa hukum di Indonesia, hukum lalu lintas telah disosialisasikan dan ditetapkan sebagai hukum, sebagai peraturan lalu lintas, bahwa setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm. Betul? Bapak Ibu tahu itu? Bapak Ibu tahu itu peraturan lalu lintas? Halo? Tahu? Tahu? Bapak Ibu taat? Kenapa? Kita nggak benar-benar memahami bahwa aturan itu demi kebaikan kita. Simple. Coba. Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti tahu ini kalau saya sebutkan buat Bapak Ibu Saudara. Sayangi diri kita, keluarga, dan lingkungan. Mari kita selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pakai sabun, selalu menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes bersama Polres Brebes. Kita udah dengar kan? Masyarakat tiap berapa menit itu ya dengar gitu. Saya mau tanya, mereka tahu nggak? Tahu. Mereka taat? Masih tetap kumpul-kumpul tanpa pakai masker? Halo? Saya beritahu, tahu kebenaran, tidak jamin Bapak Ibu taat. Tahu bahwa kita harus mengampuni? Tahu. Mengampuni? Belum tentu. Tahu bahwa kita harus murah hati? Tahu. Apakah kita taat dalam kemurahan hati? Belum tentu. Tahu bahwa kita harus membawa damai, berdamai. Kita banyak tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti. Kita tidak memahami. Kenapa? Karena cuma berhenti di sini. Pengetahuan. Saya mau bacakan satu ayat. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21, saya enggak tampilkan di screen. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan demikian. Pada kalimat yang terakhir, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kamu hanya menjadi pendengar saja dan bukan pelaku firman, kamu sedang menipu diri sendiri. Kenapa? Karena begini, bagi pendengar dan bukan pelaku, firman Tuhan itu hanya berhenti sampai di sini dan menjadi pengetahuan. Oh, aku tahu itu. Oh, aku tahu itu. Apakah kita melakukannya? Tidak. Nah, waktu kita tidak melakukannya, tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Tidak ada peningkatan-peningkatan terjadi dalam batinia kita. Kenapa? Karena kita cuma dengar dan tahu. Pewahyuan selalu datang ke dalam hati. Kemudian mendesak kita pada perubahan, pada pertobatan. Itu sebabnya selalu firman Tuhan bilang begini, renungkan firman, renungkan firman. Kalau kamu mau bahagia, renungkan firman. Kalau kamu mau berhasil, renungkan firman. Tidak cuma baca, merenungkan. Karena perenungan selalu melahirkan pewahyuan. Pewahyuan kemudian mendesak kita pada tindakan-tindakan pertobatan. Waktu kita taat, kita berubah. Ini hal yang simple.
Tapi ini esensi dalam kehidupan orang percaya. Coba Matius 4 ayat yang keempat, Yesus bilang begini, manusia hidup, bertumbuh, menjadi besar, menjadi mengalami peningkatan, bukan dari roti saja. Roti bicara tentang makanan-makanan jasmani kan. Saudara makan tiap hari saudara bertumbuh kan, betul? Berat badan meningkat, tinggi badan kemudian bertambah, ya kan? Tapi Yesus bilang manusia hidup, manusia bertumbuh bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita nggak makan firman, saudara nggak bertumbuh secara spiritual. Kalau tidak bertumbuh, kita akan mati. Mati visinya, mati harapannya, mati karakternya, mati kualitasnya, mati kemurahan hatinya, mati kesabaran. Semua potensi-potensi yang ilahi kemudian terbunuh satu demi satu. Bapak Ibu, mari camkan firman Tuhan ini baik-baik. Ya, bahwa perubahan hidup kita, peningkatan dalam hidup kita dimulai dari pewahyuan akan kebenaran. Pewahyuan datang dari perenungan. Perenungan itu adalah tindakan pengulangan untuk kita membaca, memikirkan dan meresapi firman Tuhan. Sampai kemudian firman Tuhan itu bicara secara kuat di dalam setiap kehidupan kita. Paulus bilang begini di dalam kitab Roma, iman tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Dari mana iman kita bertumbuh? Dari pendengaran akan firman Kristus. Kata firman di sana tidak menggunakan kata logos, tapi kata rema. Perkataan yang diwahyukan, tersingkap buat kita. Pernah baca firman kemudian tiba-tiba sepertinya firman itu bicara kepada kita. Padahal kita udah biasa baca firman Tuhan ya. Bapak Ibu, saya lupa berapa kali sudah saya menyelesaikan membaca Alkitab. Tapi setiap hari saya baca Alkitab selalu ada hal-hal yang baru yang Roh Kudus ajar saya. Padahal saya sudah sering kali baca ayat itu. Setiap hari Selasa sampai hari Sabtu bersama-sama dengan semua full time. Mereka wajib sharing perenungan mereka. Ini sekaligus melatih mereka. Saudara bisa bayangkan setiap hari mereka selalu temukan hal-hal baru yang mereka bisa sharingkan. Ya, penajaman kemudian terjadi. Setiap hari kita harus sharing apa yang kita renungkan. Dan saya selalu dapati, ya, saudara bayangkan saya baru selesai kemarin kitab Yohanes, Injil Yohanes. Nggak tahu berapa lama, karena satu hari saya bisa merenungkan cuma satu ayat saja. Ya, nanti baca ayat berikutnya sesuatu kemudian dinyatakan Tuhan lagi. Padahal dulu baca nggak ngerti, baca nggak ngerti. Lalu kemudian saya berkata, Tuhan, saya harus dapat sesuatu nutrisi firman Allah yang menguatkan manusia roh saya. Manusia roh saya harus bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup kita itu terjadi lewat ketaatan kita pada kebenaran yang telah dinyatakan buat kita. Waktu Bapak Ibu dengar sharing firman Tuhan ini, lalu Bapak Ibu dapat sesuatu, ya. Bapak Ibu merasa gini, Tuhan sedang bicara kepada saya. Ya. Ada sesuatu yang kemudian mendesak kita pada sebuah tindakan, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini. Nah, waktu Bapak Ibu taat pada kebenaran yang diwahyukan, disingkapkan, dibukakan buat Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu taat melakukan, Bapak Ibu sedang mengalami yang namanya perubahan. Perubahan
bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Kalau cuma berhenti sampai di pikiran, dengar ini, itu tidak mengubahkan apa-apa selain sombong. Pengetahuan bikin orang menjadi sombong, Paulus bilang. Kenapa Yakobus bilang kalau kamu cuma dengar dan tidak lakukan, kamu tuh cuma menipu diri sendiri. Yes, haleluya firman Tuhan, tapi kita nggak lakukan, cuma berhenti sampai di sini. Kata menipu diri sendiri saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, menggunakan kata paralogizomai. Artinya apa? Salah perhitungan. Di mana Bapak Ibu membuat perhitungan? Di sini. Oh, masa sih? Masa mengampuni saya yang diuntungkan? Ya kan? Masa sih kalau saya tidak bertumbuh? Nyatanya saya baik-baik saja. Saya tidak baca firman Tuhan. Ya, saya tidak merenungkan firman Tuhan. Saya baik-baik saja. Iya, secara fisik. Tapi secara spiritual, kita kemudian menjadi orang yang gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang marah, gampang takut, gampang khawatir, cemas, dan lain sebagainya. Sadarkah Bapak Ibu bahwa kita sedang mengalami kemerosotan secara spiritual? Sementara Alkitab berkata bahwa Bapamu di surga tahu kamu butuh semuanya itu. Sementara Bapa di surga berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Benar kan? Bapak Ibu, percayalah, kita butuh perubahan untuk mengalami peningkatan-peningkatan. Dengar ini baik-baik. Sebenarnya orang tidak menolak perubahan. Betul? Orang semua menginginkan perubahan. Coba. Ya, kita ingin suami kita berubah, kita ingin ekonomi kita berubah, kita ingin kesehatan kita berubah, kita ingin masa depan kita berubah. Kita menginginkan banyak perubahan-perubahan. Betul? Semua orang tidak menolak perubahan. Tapi mereka menolak untuk diubahkan. Itu beda. Mereka menginginkan perubahan, tapi mereka tidak mau diubah. Mereka mau ekonomi menjadi baik. Mereka mau hidup dalam kelimpahan. Mereka mau mengalami mujizat. Mereka mau mengalami pertolongan Tuhan. Mereka mau keluarga jadi harmonis, diberkati, bahagia, dan luar biasa. Banyak hal yang kita inginkan dari Tuhan. Kita mau semuanya berubah seperti yang Tuhan janjikan. Tapi dirinya sendiri tidak mau berubah. Coba cek dalam hidup kita. Kita tidak menolak perubahan, tapi kita tidak mau diubahkan. Saya tuh Pak dari sananya memang pemarah. Tidak ada orang dari sananya. Waktu kita lahir langsung marah-marah. Enggak. Semua orang bisa berubah. Tahu enggak? Alat yang paling ampuh, paling canggih, paling efektif mengubah seseorang adalah kebenaran. Yesus bilang ini, waktu kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari budak, dari nilai-nilai yang salah, dari perhambaan prinsip-prinsip yang salah, sistem dunia yang salah. Kemudian kita berubah kan. Waktu kebenaran datang, itu kan pewahyuan sedang disingkapkan. Ya kan? Oh, ternyata kalau aku mengampuni, justru aku yang bertumbuh. Aku jadi seperti mirip Yesus, suka mengampuni. Waktu aku mengampuni, tidurku jadi lebih enak. Aku jadi lebih sehat. Sebelum aku mengampuni, setiap kali ingat namanya, wah, aku marah-marah. Wah, aku masak malah keasinan. Jengkel aku. Ya, setiap loh, coba. Wah, tapi waktu kita mengampuni, kita berubah. Nah, kebenaran kemudian mengubahkan kita kan Bapak Ibu. Ketika kita meresponi firman Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa kita salah? Waktu kita ketemu sama yang benar. Kenapa orang bisa tertipu?
Bapak Ibu, iblis itu kan bapak penipu. Kenapa manusia bisa tertipu? Simple. Karena kita kurang pengetahuan akan kebenaran. Kurang memahami kebenaran. Kalau saudara tahu kebenaran, saudara tahu yang benar, saudara tidak mungkin ditipu, betul? Iya kan? Kalau saudara memiliki sebuah produk, ya, misalkan saudara beli baju merek ini, saudara setiap tahun selalu pakai merek ini, sehingga sampai pegang bahannya sudah tahu, lihat jahitannya, Bapak Ibu sudah tahu ini asli. Tiba-tiba ada yang datang menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara produk yang sama, warnanya sama, kemudian waktu Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu bilang gini, ini enggak asli Mbak, ini tiruan. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu yang asli kan? Itu sebabnya Tuhan itu mengajak kita untuk terus bertumbuh. Bapak Ibu, sebenarnya orang tidak menolak perubahan. Mereka menolak diubahkan. Padahal tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan dalam kehidupan tanpa perubahan. Tapi kan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Iya, dalam kemuliaannya, dalam kualitasnya, dalam karakternya. Tapi waktu dia di bumi, waktu Yesus di bumi, Yesus mengalami pertumbuhan. Yesus mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Saya baca satu ayat untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Lukas 2 ayat 52 dikatakan demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus makin bertambah besar, Yesus bertumbuh, Yesus mengalami peningkatan. Kata makin itu kan menunjukkan peningkatan. Nah, saudara makin apa? Makin setia? Makin penuh kasih? Makin rajin beribadah? Makin rajin bersekutu? Makin rajin berdoa? Makin bertambahkah hikmat kita akan pengetahuan, akan kebenaran? Yesus bertambah, makin bertambah. Nah, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa bertumbuh itu hal yang harus kita alami. Kalau tidak, kita akan mengalami kematian secara spiritual. Nah, perubahan ya yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita itu sangat dipicu oleh kebenaran yang diwahyukan kepada setiap kita. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, Yesus bilang begini, Roh Kudus, Roh Penghibur itu akan memimpin kamu masuk ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu mau menolong saudara untuk masuk dalam seluruh kebenaran, bukan sebagian, tapi seluruh kebenaran, ya. Supaya apa? Supaya lewat kebenaran itu kemudian kita bertumbuh secara utuh, seimbang, bertumbuh secara sehat. Nah, mari saya ingin ajak Bapak Ibu melihat beberapa hal ini. Coba kita lihat. Kebenaran yang diwahyukan, yang terwahyukan akan menggiring saudara pada 4 tahapan atau 4 hal menuju kepada pertumbuhan dan peningkatan spiritual Bapak Ibu Saudara. Nah, coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan oleh Allah memang bermanfaat, memang berguna, memang memberikan keuntungan. Untuk apa? Untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar orang dalam kebenaran. Kalimat terakhirnya kan?
Lalu untuk apa? Menyatakan kesalahan. Lewat apa? Lewat kebenaran. Kemudian memperbaiki kelakuan berdasarkan kebenaran. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu dengar gini. Semua tulisan yang tertulis dalam Alkitab kita itu datang dari ilham Roh. Roh Kudus mengilhami begitu banyak penulis-penulis Alkitab. Tidak ada satupun yang bertentangan. Karena sumbernya sama, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Betul? Lalu kemudian Roh Kudus akan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Nah, waktu Roh Kudus mewahyukan kebenaran itu kepada kita, mengilhami kita dengan kebenaran yang disingkapkan waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka kebenaran itu akan mengerjakan 4 hal ini. Yang pertama, waktu kita membaca firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu mengajar kita. Dari tidak tahu menjadi tahu, tidak berhenti cuma tahu, ya, tapi memahami. Kata mengajar di sini adalah menggiring kita pada sebuah pemahaman. Jadi bukan hanya tahu, tapi sampai memahami. Oh, ini yang Tuhan mau saya lakukan, ya. Dia mengajar kita di dalam kebenaran sampai kita memahami kebenaran. Cuma itu? Enggak. Bapak Ibu, Roh Kudus akan mewahyukan dan menyingkapkan kebenaran dengan cara apa? Dia memperlihatkan kepada kita kesalahan-kesalahan kita. Oh, mestinya aku ya enggak boleh pahit ya. Harusnya aku ya mengampuni ya. Kemudian kesalahan kita dibukakan oleh Roh Kudus. Lewat apa? Lewat kebenaran. Bapak Ibu tangkap? Jadi seringkali kebenaran akan membuka semua kesalahan-kesalahan kita. Kebenaran kemudian menemplak hati nurani kita. Karena kita mungkin terbiasa untuk berjanji dan tidak tepati. Ternyata kita pembohong. Dan lain sebagainya. Kebenaran itu akan menyingkapkan kita. Ingat Bapak Ibu, Allah itu terang. Waktu kita berjalan makin lama makin dekat dengan terang, semakin jelas keberadaan kita. Ya ampun, ternyata di sini ada panu. Tapi waktu di dalam gelap tidak kelihatan. Iya kan? Semakin terang, semakin terlihat semua yang ada di dalam diri kita. Kebenaran kemudian menyingkapkan semua yang salah. Cuma sampai di situ? Enggak. Kebenaran itu kemudian menggiring kita pada upaya-upaya ketaatan memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki perilaku kita. Seringkali banyak kali orang Kristen cuma berhenti sampai di 2 hal ini. Kita kemudian memahami, lalu kita tahu bahwa kita salah. Tapi kita nggak sampai pada yang ketiga ini. Mengambil tindakan untuk taat supaya kita mengalami perubahan. Firman Tuhan tidak pernah berhenti hanya untuk menyatakan gini, kamu salah, kamu dosa, kamu berbuat curang, kamu pelaku kejahatan. Enggak sampai di situ. Kebenaran selalu menggiring kita untuk memperbaiki kelakuan. Dengan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau kebenaran yang diwahyukan tidak diresponi, tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan. Tidak ada perubahan, tidak ada kualitas yang dibangun. Tetap
sama. Dulu sama sekarang sama saja. Yang berubah adalah tambah tua, tambah bebal, tambah sulit dinasihati, tambah sulit dibimbing. Kenapa? Karena berpegang pada kebenaran diri sendiri, bukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir, kebenaran yang diwahyukan oleh Roh Kudus lewat perenungan firman Tuhan atau sharing kebenaran yang kita dengar, itu kemudian Bapak Ibu mendidik kita di dalam kebenaran. Kata mendidik dari bahasa aslinya itu memiliki pengertian mendidik kita dengan jalan melatih. Ya. Kalau seorang pencopet, seorang anak dilatih menjadi pencopet, itu nggak pakai teori, betul? Pakai latihan. Nah, anak yang terdidik mencopet, maka secara natural dia akan copet terus karena dia terdidik sebagai pencopet. Dia udah terlatih sebagai pencopet. Natural, ya alami sekali begitu lihat sesuatu gitu kan, pencopet. Karena dia dididik jadi pencopet. Bukan hanya diajari secara teori, lewat latihan, kemudian dia terdidik. Dan perilakunya ya mencopet. Sama halnya dengan kita. Bapak Ibu, Roh Kudus kemudian mewahyukan kebenaran. Dan dia bukan hanya kemudian mengajar kita memahami kebenaran itu, lalu lewat kebenaran itu kemudian tersingkapkan bahwa iya saya salah. Tapi Roh Kudus kemudian memberikan kepada kita sebuah dorongan untuk menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan, buah pertobatan. Lakukan sesuatu berubah, lakukan sesuatu berubah. Nah, itu proses mendidik. Ya, dilatih terus berespon, taat sama firman Tuhan. Ya, taat sama firman Tuhan. Sekalipun bayar harga, taat sama firman Tuhan. Nah, waktu saudara dilatih oleh Roh Kudus dengan kebenaran-kebenaran yang diwahyukan, lama-lama Bapak Ibu begitu lihat firman Tuhan, saya nggak boleh berbohong. Udah langsung natural. Kita terdidik dalam kebenaran, kita langsung meresponi kebenaran. Begitu kita diperhadapkan pada sebuah kondisi gini, enggak, saya nggak boleh bohong. Saya harus berkata jujur. Ya kan gitu. Saya disakiti. Saya harus mengampuni karena Yesus mengampuni. Loh, kebenaran itu kemudian menjadi natural dalam kehidupan kita. Taat kepada kebenaran itu jadi gaya hidup kita. Kenapa? Kita dididik. Lalu kemudian didikan Tuhan dengan cara apa? Dia melatih kita. Lewat apa? Lewat masalah, lewat orang-orang di sekitar kita. Dia pakai itu semua untuk mendidik kita. Bagaimana caranya mengampuni? Kalau Tuhan mau melatih kita mengampuni, Dia datangkan orang-orang yang kemudian menyakiti hati kita. Iya kan? Bagaimana caranya supaya kita terdidik dalam hal kemurahan hati memberi? Dia sodorkan orang-orang yang berkekurangan terus gitu ya. Tiba-tiba kita jadi aduh kasihan ya gitu. Nah, lama-lama kita sudah terdidik dalam kebenaran. Dia kasih masalah, dia kasih orang-orang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada pertumbuhan tanpa kita mau berubah. Alat yang paling efektif untuk kita berubah itu adalah firman Tuhan. Coba lihat ini yang terakhir. Bapak Ibu, kita harus menjadikan firman Tuhan firman Allah sebagai alat paling efektif untuk perubahan. Apapun jenis perubahan itu, firman Tuhan selalu siap untuk menggiring kita pada perubahan-perubahan itu. Pribadi yang mencintai firman, yang merenungkan firman dan yang menjadi pelaku firman.
selalu saja menjadi pribadi yang selalu bergerak dalam kuasa perubahan. Orang-orang yang suka sama firman, selalu responi firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang selalu mengalami peningkatan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita harus bertumbuh. Amin. Kita harus bertumbuh. Untuk bertumbuh kita harus siap berubah. Nah, perubahan itu dipicu oleh pewahyuan firman Tuhan yang kita renungkan. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Saya pernah share ini di status saya. Bapak Ibu, kekuatan dan pertumbuhan atau peningkatan hanya datang melalui upaya dan pergumulan yang terus menerus. Tidak ada jalan pintas untuk itu. Untuk berubah, meningkat, harus mengupayakan, bergumul. Kenapa? Kalahkan keinginan dagingmu, kalahkan keambisimu, kalahkan egomu. Saudara harus bergumul untuk itu. Mentaati firman Tuhan, saudara harus bergumul, kalahkan dagingmu. Percayalah ya. Coba waktu saudara disuruh mengampuni, saudara sedang bergumul, kalahkan egomu, kalahkan kepentingan dirimu. Saudara harus bergumul, saudara harus mengupayakan untuk taat. Kalau enggak, saudara enggak akan berubah. Kalau saudara kalah, saya tidak berubah, saya tidak akan lakukan itu. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi dewasa. Tidak ada. Tidak ada. Semua harus lewati proses bertumbuh. Nggak ada bayi langsung jenggotan langsung tua. Nggak ada. Itu cuma bayi ajaib filmnya Indonesia saja. Begitu lahir ada jenggotnya tua. Nggak ada. Di dalam realita kehidupan kita, bahkan secara spiritual pun, pertumbuhan itu lewati proses. Karena itu saran saya, cintai firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus yang ada di dalammu kemudian mewahyukan firman Tuhan itu. Lalu responilah. Ambil tindakan. Saudara akan lihat. Saudara akan mengalami peningkatan. Saudara akan bertumbuh. Lalu kemudian saudara terdidik dalam kebenaran. Setiap kebenaran yang datang dalam hidupmu, secara natural kita langsung taat. Oh, saya harus melayani. Saya harus berdoa, saya berdoa. Saya harus memberi, saya memberi. Saya harus puasa, saya puasa. Natural, seperti seorang pencopet dididik jadi pencopet. Begitu setiap kali lihat tas itu tangannya udah langsung gini. Gitu, langsung. Udah terdidik. Kita kalau terdidik dalam kebenaran, wow, mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran, melakukan kebenaran. Kita kemudian menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan, peningkatan dan pertumbuhan. Lalu orang akan melihat begini. Seperti Yesus ya. Udah diperlakukan kayak begini, tetap saja mengampuni. Yang lain udah pada mundur, enggak mau. Dia tetap maju bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Orang akan lihat Yesus dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya kebenaran ini diwahyukan sampai ke dalam hatimu. Yuk, jangan cuma tahu firman, percayalah. Itu tidak mengubahkan apa-apa. Pahami firman, lalu kemudian hidupi dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk setiap pertumbuhan dan peningkatan dalam kehidupan manusia roh kita, yang kita butuhkan adalah perubahan. Dan alat untuk mengalami perubahan-perubahan secara spiritual adalah kebenaran-kebenaran yang diwahyukan dan diilhami oleh Roh Kudus dalam hidup kita lewat perenungan-perenungan firman Tuhan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Waktu kita meresponi firman Tuhan dan melakukannya, itu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan tidak mau kita stagnasi. Tuhan tidak mau kita mengalami kemerosotan. Tuhan tidak mau kita mengalami kemunduran. Yang Tuhan mau, semua janjinya Bapak Ibu alami. Semua yang Dia sediakan buat kita, Tuhan mau itu kemudian menjadi milik kita. Tapi seringkali dosa kemudian mencoba menyimpangkan kita dari jalan-jalan Tuhan. Kita perlu bertumbuh sampai akhirnya kita berbuahkan kebenaran. Tapi dalam proses bertumbuh, Tuhan mau menyatakan apa yang salah dalam diri kita. Dia mau menuntun kita di jalan-jalan kemenangannya. Dia akan memperlihatkan mana jalan yang salah buat kita, mana rancangan yang bisa menghancurkan hidup kita. Dia akan tunjukkan semua yang salah. Lalu dia mau kita berespon, perbaiki itu. Perbaiki itu. Karena dia mau mendidik kita di dalam kebenaran. Waktu kita terdidik dalam kebenaran, maka kita akan terbiasa hidup dalam respon kebenaran-kebenaran. Tidak ada peningkatan tanpa perubahan. Berubahlah dengan mentaati setiap firman Tuhan yang kau baca, yang kau renungkan. Kau akan lihat, kau akan mengalami keberhasilan. Kau akan lihat, kau bahagia dalam kehidupanmu. Kau akan lihat jalan-jalanmu akan dipenuhi dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kau akan lihat mimpi-mimpi yang terkubur kemudian tiba-tiba bertunas, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kau akan lihat semua impian-impian yang sudah terkubur, yang kau pikir sudah mati, tidak ada. Kelihatannya tidak akan ada perubahan, kelihatannya tidak akan ada pemulihan. Tapi tiba-tiba waktu kau mulai meresponi firman Tuhan dan kau lakukan, kau akan lihat semuanya akan mulai berproses, mulai kehidupan bertumbuh, kemudian menjadi terus bertumbuh, 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 dan kau akan melihat buah-buah dari kebenaran ketaatanmu
kepada firman Tuhan. Tuhan tidak mau bikin hidupmu susah, tidak. Tidak ada rancangan jahat dalam dirinya. Tidak ada hal buruk yang dia rancangkan dalam hidupmu, semuanya baik. Percayalah, kalau hari ini tidak terlihat baik, karena Tuhan sedang bekerja. Tapi dia butuh responmu. Dia akan tunjukkan kebenaran dan dia mau engkau mengenal kebenaran, meresponinya dalam ketaatan. Dan kita akan melihat satu demi satu janji-janji yang pernah datang dalam hidupmu akan terrealisasi. Dia ingin berkata kepadamu, janjiku kepadamu tidak ada satu yang akan gugur. Tidak ada. Tidak ada firman yang akan gugur. Semua akan menjadi realita. Cintai firman Tuhan. Orang-orang yang akan terus mengalami kuasa perubahan, peningkatan adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Bapa, hambamu sudah selesai. Hamba berdoa supaya setiap umatmu yang mendengar firman-Mu hari ini benar-benar kemudian meresponi dengan membuka hati mereka, mengizinkan Roh Kudus kemudian bicara, mengajar mereka. Nyatakan jalan-jalan yang salah, nyatakan perilaku-perilaku yang salah. Terangi hidup mereka, sisi-sisi gelap hidup mereka, terangi dengan kuat terang firman Tuhan. Supaya mereka mengerti, mereka ada di track yang salah. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang salah. Lalu bimbing mereka, arahkan mereka kembali kepada jalan-Mu, jalan kebenangan, jalan kebenaran. Dan didiklah mereka sampai mereka terdidik dan menjadikan kebenaran sebagai panduan, kekuatan, otoritas tertinggi yang mereka kemudian taati dengan kerelaan. Dan pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mereka bukan pecundang, mereka pemenang kehidupan. Karena sang pemenang ada di dalam diri mereka. Berkat-Mu ada atas umat-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Kami memuji Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kasih karunia yang memampukan engkau untuk menerima hikmat dan pewahyuan kebenaran yang membawa pada perubahan dan peningkatan pertumbuhan manusia batinia kita dalam keserupaan dengan Yesus Kristus. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kebaikan, kemurahan, segala yang kita butuhkan
disediakan Bapa di surga. Karena kita milik kesayangannya. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini dalam satu nama, Yesus Kristus Raja kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.